Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zola Lianora Putri, peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan Angkatan 22 Golongan 3, Kelompok 4 NDH 31, Instansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Berikut adalah outline yang akan dibahas pada video kali ini. Ada 4 isu yang saya ambil dari tempat saya bekerja, bisa dilihat. Kemudian, dari 4 isu yang sudah saya temukan, kita dapat menggunakan metode APKL dan juga USB untuk penentuan prioritas. Scoring yang digunakan adalah 1 sampai dengan 5, yang mana 1 kurang sekali dan juga 5 yaitu sangat baik. Metode APKL sendiri menggunakan 4 variabel. Yang pertama adalah aktual. Aktual di sini adalah isu yang sering terjadi atau dalam proses kejadian sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. Kemudian problematika di sini adalah isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Yang selanjutnya ada halayak atau K, isu yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan yang keempat ada layak, isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Dengan menggunakan metode APKL, didapatkan untuk prioritas pertama yaitu isu belum optimalnya dokumentasi konseling pada pasien rawat inap. Begitu pula dengan metode USG. Di sini juga didapatkan kesimpulan bahwa isu belum optimalnya dokumentasi konseling pada pasien rawat inap menjadi prioritas pertama yang perlu diselesaikan. Metode USG juga sama seperti metode APKL, menggunakan scoring yang mana 1 merupakan poin terkecil sangat tidak mendesak dan 5 sangat mendesak. Bedanya di sini terlihat pada variabel yang digunakan yang mana terbagi menjadi 3. Ada urgensi U yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, kemudian ada seriousness yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Kemudian ada grow, didefinisikan sebagai seberapa besar memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Nah, kemudian kita perlu menentukan akar permasalahan dengan menggunakan metode Fishbone. Ada 4 permasalahan. Yang pertama adalah manusia, yang mana kurangnya SDM dan rendahnya kesadaran. Kemudian ada metode, yaitu tidak adanya penerapan SOP dan kurangnya sosialisasi. Permasalahan selanjutnya adalah lingkungan, yaitu sulitnya membawa berkas ke ruangan pasien dan penyimpangan yang tidak efektif. Dan yang terakhir ada sarana, yaitu tidak ada panduan. Kemudian kita lanjut ke metode SWOT. Di sini ada strength, kekuatan. Nah, dokumentasi dinilai penting ya, terutama untuk konseling perihal obat yang tentunya tidak lepas dari tujuan kesembuhan pasien. Namun di sini isu ini memiliki weakness, kelemahan, yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama karena perlu mengisi form konseling. Kemudian juga sumber daya pastinya sangat terbatas. Selanjutnya ada opportunity, yaitu terlampir di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Kemudian di variabel threats, ancaman di sini adalah banyaknya pekerjaan kefarmasian yang perlu dilakukan serta minimnya sosialisasi mengenai pentingnya dokumentasi konseling. Dari analisis yang telah dilakukan, kita dapat menentukan pemecahan masalah. Di sini ada 4 alternatif penyelesaian yang perlu dilakukan. Langkah pertama yaitu membuat konseling pasien rawat inap, yang mana tahapannya dapat dilakukan dengan studi literatur, pencarian bahan dan referensi pembuatan form, kemudian disesuaikan dengan kondisi lapangan, dan dibuatlah form konseling pasien rawat inap. Yang kedua adalah melakukan penyesuaian pada SOP yang sudah tersedia. Dapat kita lakukan yaitu mempelajari SOP yang telah ada dan melakukan penyesuaian pada SOP yang tersedia. Yang ketiga, ada membuat media sosialisasi. Membuat media sosialisasi yang diharapkan dapat menarik audiens. Yang keempat, ada sosialisasi mengenai SOP dan panduan, yaitu mengumpulkan target peserta sosialisasi dan memberikan sosialisasi kepada target, yaitu apoteker pemberi asuhan di bangsal rawat inap. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Sekian, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.